Shalom, haleluya. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu dan saudaraku sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus pada acara KPPI online pada hari ini 23 April 2020. Saudaraku, tema kita hari ini adalah Yesus sumber air hidup. Kita akan ambil dari Yohanes 4 ayat 4 dan seterusnya. Tadi mungkin saudaraku ada yang sudah membacanya setengah jam yang lalu karena ada diumumkan di Facebook ayat yang bisa direnungkan. Baik saudaraku, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang baik ini kami dapat ada pada acara KPPI online. Kiranya Tuhan memberkati acara ini dan biarlah ini jadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan dan kami semua mendapat berkat. Firman Tuhan membangun kami dan firman Tuhan menyelamatkan kami. Firman Tuhan memberikan solusi bagi kami dan juga memberikan kesembuhan bagi kami yang sakit. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita membaca dari Yohanes 4 ayat 4. Saya tidak bacakan sampai 42, tapi ada beberapa ayat yang akan saya bacakan, yaitu Yohanes 4. Kita mulai dari ayat 4 sampai dengan ayat 19. Ia harus melintasi daerah Samaria. Jadi Yesus meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Jadi dia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf, atau sering disebut juga Sikhem. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih dan oleh perjalanan. Karena itu, ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Saudaraku, pukul 12 siang, sangat terik. Dan kondisinya panas. Sehingga jelas Yesus letih dalam perjalanan. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Saudaraku, ini pernyataan Yesus kepada perempuan Samaria itu. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada pada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan,
ternyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, saudaraku sekalian, kita bisa lihat di sini Yesus datang ke satu tempat yang bernama Sikhar atau Sikem. Ini adalah tanah yang dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Nah, di situ ada sumur Yakub. Dan saudara, pada saat kondisi di mana kejadian ini terjadi, orang Samaria dan orang Yahudi itu bermusuhan. Dan ini permusuhan yang sangat panjang, berabad-abad, saudaraku sekalian. Dimulai ketika zaman kerajaan Israel di utara ditaklukkan oleh kerajaan Asyur 700-an tahun sebelum Masehi, saudaraku sekalian. Lalu terjadilah di situ perkawinan campuran antara orang Yahudi dan pendatang, sehingga akhirnya jadilah itu jadi orang-orang Samaria. Tapi orang Samaria ini tetap percaya pada Taurat dan tetap percaya kepada Allah Bapa, dan mereka juga mempunyai keyakinan bahwa mereka berasal dari keturunan Yakub. Walaupun mereka akhirnya kawin dengan bukan orang-orang Yahudi. Nah, saudaraku sekalian, permusuhan ini sudah sangat panjang, saudaraku sekalian, sehingga mereka benar-benar tidak bersahabat. Saking tidak bersahabatnya, saudaraku, pernah terjadi waktu Yesus mau pergi ke Yerusalem, lalu mereka masuk ke suatu desa orang Samaria. Dia mengirim utusan untuk mendahuluinya, lalu mereka pergi ke suatu desa Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu bagi Tuhan Yesus. Tapi orang Samaria itu nggak mau menerima dia. Karena apa? Perjalanan menuju Yerusalem. Ketika itu kedua muridnya, Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu. Mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Murid-muridnya begitu marah karena orang Samaria ini nggak menolak, saudaraku sekalian. Ini dalam Lukas 9 ayat 54. Tapi Yesus berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Saudaraku, permusuhannya begitu dalam. Sehingga kalau Yesus itu tiba-tiba berkata-kata kepada seorang Samaria, saudaraku sekalian, ini seperti orang bermusuhan tiba-tiba. Yang bermusuhan itu ada yang berkata begini, "Beri aku minum." Dengan lembut, saudaraku sekalian. Padahal permusuhan begitu luar biasa. Ini sesuatu hal yang mengagetkan, saudaraku sekalian. Karena Yesus orang Yahudi berkata kepada orang Samaria, dan ini bahkan seorang laki-laki bercakap-cakap dengan perempuan. Jadi saudaraku, ini sudah betul-betul di luar dari tradisi adat istiadat dan kepercayaan mereka. Seorang perempuan berbicara kepada laki-laki, dan kemudian ini orang Yahudi pula dengan orang Samaria. Ini satu hal yang luar biasa. Ini merupakan satu hal di luar kebiasaan, saudaraku. Itu yang terjadi. Tapi Yesus dengan suara yang memohon berkata, "Beri aku minum." Saudaraku sekalian, perkataan yang lembut saya kira pada waktu itu, dan mungkin mengagetkan perempuan ini sendiri. Tetapi perempuan ini, saudaraku sekalian, ketika melihat seorang yang sebenarnya tidak bergaul dengan mereka, yang sebenarnya adalah seperti musuh bagi mereka, dan berkata, "Beri aku minum." Saudaraku, sama seperti tiba-tiba ada musuh yang berkata pada kita, "Beri aku minum dengan baik." Dan itu mengagetkan perempuan ini. Sehingga akhirnya, saudaraku sekalian, memancing dia akhirnya bertanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum padaku? Aku kan seorang Samaria." Nah, saudaraku sekalian, memang sengaja Yesus membuka pembicaraan karena dia tahu ada seorang di situ yang memerlukan Tuhan. Saudaraku, Yesus sering bekerja melebihi dari segala batas apa yang dipikirkan oleh bahkan orang-orang yang disebut orang-orang rohani sekalipun. Karena dia sering melakukan segala sesuatu yang di luar batas-batas pola-pola yang ada. Karena dia memang berjalan dalam jalan kasih yang berasal dari Allah Bapa. Nah, saudaraku sekalian, lalu Yesus berkata begini, ayat 10 ya. "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Saudaraku sekalian,
satu pernyataan yang luar biasa. Jika engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapa ini yang berkata kepada ini, jika engkau tahu dari dulu, Yesus berkata begini, jika engkau dulu, sudah dari dulu engkau meminta, dan sudah dari dulu ia telah memberikan kepadamu air hidup. Nah, saudaraku, ada perkataan air hidup. Sudah bukan soal air sumur aja, saudara, air hidup. Kalau engkau tahu siapa yang berbicara kepadamu, dan kau tahu dari dulu, maka engkau pasti sudah minta dari dulu, dan engkau telah diberikan dari dulu air hidup. Saudaraku, ini satu pernyataan yang sudah bukan merupakan pernyataan biasa. Dan ini ditanggapi oleh perempuan ini. Dia berkata, Tuhan, engkau tidak punya timba sumur, bagaimana engkau memperoleh air hidup? Bukan air sumur lagi, saudaraku, walaupun masih bicara di sumur. Apakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Saudara, ada satu pertanyaan yang sebenarnya mendalam dari seorang perempuan Samaria ini. Karena dia tiba-tiba melihat, orang ini pasti orang yang luar biasa, karena berbicara tentang sesuatu, air hidup. Lalu dia bertanya, bagaimana engkau bisa memberikannya? Saudara bayangkan, Yesus yang minta minum, tapi tiba-tiba Yesus yang berkata, kalau engkau tahu kepada siapa kau bicara, engkau akan meminta air kepada aku yang berbicara kepadamu. Bukan saja sekarang, kalau engkau tahu itu dulu, dari dulu engkau sudah minta. Saudaraku, Yesus tadi meminta minum haus, tapi sekarang dia berbicara, dia bisa memberikan air hidup kepada perempuan itu. Nah, saudaraku sekalian, karena itu perempuan itu bertanya, bagaimana engkau bisa memberikannya? Kan engkau nggak punya timba dan sumurnya amat dalam. Saudaraku, bagaimana engkau memperoleh air hidup itu? Nah, saudaraku, Yesus langsung mengatakan, barang siapa minum air ini, dia bicara air sumur, itu dia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Saudaraku, Yesus sudah memberitakan tentang siapa dirinya dan berbicara tentang air hidup yang selama-lamanya dan sampai kepada hidup yang kekal. Saudaraku, ini udah bukan bicara air sumur lagi, saudaraku sekalian. Ini berbicara tentang kekekalan, saudaraku sekalian. Yesus mau bicara, siapa yang akan kuberikan mata air ini, maka dari dalam dirinya akan ada mata air yang akan terus-menerus memancar selama-lamanya. Saudaraku sekalian, perempuan ini sebenarnya adalah seorang yang sedang mengalami masalah dalam hidupnya. Perempuan ini sebenarnya sedang mengalami masalah. Siapa yang harus, kalau dia minum, kalau dia datang padaku, aku akan memberi dia minum, dan air itu akan menjadi seperti mata air dalam dirinya, dan terus menerus sampai kekekalan. Saudaraku, perempuan ini sedang ada dalam masalah. Perempuan ini sedang dalam problem, sedang ada dalam difficulties, dalam kesulitan, saudaraku sekalian. Dan dia tahu bahwa sesungguhnya dia adalah orang yang haus. Dia haus akan jawaban dalam hidupnya, haus akan solusi, saudaraku. Bukan hanya haus untuk minum dari sumur itu, saudaraku sekalian, tapi dia mengalami sesuatu, dan bisa jadi dia sudah mencoba mencarinya. Sebagai orang Samaria, pasti dia sudah mencoba mencarinya. Sesuai dengan kepercayaannya, dia pasti sudah berdoa dan mencari, tapi dia tidak dapat. Dan dia ada di dalam satu situasi yang kalau digambarkan adalah orang yang sangat-sangat haus. Tetapi pada hari itu siang bolong, ada seorang yang menawarkan, ada satu air yang bisa kuberikan kepadamu, dan kalau kau minum, engkau tidak akan haus selama-lamanya. Saudaraku, orang yang haus ini, orang yang ada dalam kondisi yang memerlukan pengharapan. Mungkin dia punya masalah yang besar dalam hidupnya, dan ternyata memang dia punya masalah, saudara, karena dia mempunyai masalah dalam rumah tangganya yang luar biasa, saudaraku sekalian.
Dia sungguh-sungguh mengalami problem. Sehingga ketika Yesus bilang, barang siapa yang haus, aku akan beri minum. Maka dia bilang, Tuhan, berikanlah aku air itu. Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus lagi. Aku mengalami masalah dalam hidupku. Berikanlah aku minum supaya aku tidak haus lagi dan tidak usah lagi datang ke sini untuk menimba air. Saudaraku sekalian, itu perkataan perempuan itu. Beri aku air itu. Aku haus. Aku mengalami problem dalam hidupku. Mungkin sebentar lagi aku akan putus asa. Mungkin sebentar lagi hidupku akan berakhir karena keputusasaanku. Beri aku minum. Beri aku minum. Saudaraku sekalian, orang ini sungguh-sungguh luar biasa. Sesungguhnya dia benar-benar rindu akan satu air yang dapat memuaskan dahaganya. Lalu kemudian kata Yesus, pergilah, panggil suamimu. Saudara, kenapa Yesus berkata panggil suamimu? Saya percaya persoalan perempuan ini adalah pasti dalam keluarganya yang terutama. Karena dia bilang, panggillah suamimu dan datang ke sini. Saudaraku, banyak pergumulan manusia di dunia ini adalah pergumulan rumah tangga, saudaraku sekalian. Apalagi pada masa-masa seperti sekarang ini, masa-masa stay at home. Bisa jadi pergumulan rumah tangga makin membesar apabila ada ketidakcocokan satu dengan yang lain. Dan saudaraku sekalian, lalu kemudian Yesus berkata, panggil suami, datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Lalu Yesus bilang, tepat kata, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Saudaraku, Yesus menunjukkan kemahatauannya, saudaraku sekalian. Dia bisa mengetahui. Siapa yang cerita kepada Yesus bahwa dia punya 5 suami? Tidak ada. Tetapi Yesus menunjukkan bagaimana dia betul-betul adalah yang berkuasa, yang tahu apa yang terjadi pada manusia. Sehingga dia berkata, tepat katamu, bahwa engkau sudah punya 5 suami. Yang sekarang bukan suamimu, saudaraku sekalian. Dan karena perkataan itu, perempuan yang rindu dan haus ingin pertolongan dari Tuhan itu berkata kepadanya, Tuhan, ternyata sekarang padaku, nyata sekarang padaku, bahwa engkau seorang nabi. Saudaraku sekalian, luar biasa saudaraku. Akhirnya perempuan ini tahu bahwa yang dia hadapi bukan seorang Yahudi biasa, tapi minimal adalah seorang nabi. Dan kemudian dia challenge lagi, saudaraku sekalian. Dia lalu mempersoalkan, saudaraku sekalian, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Saudaraku, mereka sesungguhnya dari akar yang sama. Mereka sesungguhnya percaya kepada Allah, saudara, yang sama. Tetapi orang Yahudi menganggap orang Samaria itu adalah orang yang gak layak karena mereka sudah kawin campuran, sehingga mereka adalah bukan orang yang benar, sehingga menganggap bahwa ini adalah orang yang kelas 2. Saudaraku sekalian, orang Samaria juga menganggap orang Yahudi itu gak benar karena sesungguhnya di daerah Sikem ini, di daerah Sikar ini, inilah tempat yang paling historis mempunyai nilai. Karena di tempat inilah pertama kali Abraham itu Allah menampakkan diri pada Abraham, dan kemudian Allah berfirman, tanah ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Dan di tanah itu, saudaraku sekalian, di mana Abraham pertama juga membangun mezbah, dan juga di tempat itulah Yakub itu membeli tanah 100 kesita dan kemudian membangun kemahnya di situ setelah dia bergumul dengan Esau. Dan kemudian saudaraku, Yakub juga membangun mezbah di situ. Dan di tempat itu jugalah tulang-tulang Yusuf dikuburkan. Sehingga tempat di mana mereka berdiri adalah tempat yang punya historis yang sangat panjang sejak zaman Abraham, saudaraku sekalian. Sedangkan Yerusalem sejak zaman Daud. Saudaraku sekalian, orang Samaria mau bilang, di sini atau di sana menyembah Tuhan? Suatu pertanyaan, saudaraku,
Kalau tanpa hikmat, maka akan menghancurkan dan mengecewakan perempuan ini. Saudaraku, saya tidak akan meneruskan lagi lebih banyak, tetapi Yesus menjawab dengan baik bahwa kalau kita menyembah, itu harus menyembah bukan saja penyembah-penyembah Bapa itu, bukan menyembah di gunung ini, bukan juga di Yerusalem, tetapi penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh, saudaraku sekalian. Sehingga siapa yang menyembah Bapa harus dalam roh dan kebenaran. Nah, saudaraku, ini membuat perempuan ini lebih tahu lagi bahwa orang ini bukan orang biasa. Dia bisa menjawab bahwa hal yang sangat-sangat kritikal yang merupakan akar permusuhan dari orang Yahudi dan Samaria. Lalu kemudian perempuan itu menjawab begini, aku tahu. Dia challenge lagi, saudaraku, perempuan ini walaupun bermasalah, sesungguhnya dia mencari solusi dalam hidupnya. Dan dia mencari dalam kepercayaannya di Samaria, siapakah yang dapat menjawab pertanyaanku. Dan dia juga mengenal dan percaya, orang Samaria juga percaya akan ada datang Mesias, saudaraku sekalian. Sehingga akhirnya perempuan itu berkata begini, aku tahu, ayat 25, bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Saudaraku, dengarkan ayat 26, kata Yesus kepadanya. Dan Yesus jarang mengeluarkan statement ini. Yesus kadangkala justru malah diam kepada banyak orang, tetapi kepada perempuan ini yang haus ini, yang mencari kebenaran ini, dia berkata kepada perempuan ini, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dengan kata lain, Yesus mau berkata, akulah Mesias itu. Saudaraku, saya tidak teruskan ke bawah, tetapi akhirnya perempuan itu pergi ke kampungnya. Dia bilang, oh, aku ketemu dengan orang yang bisa tahu siapa saya. Lalu kemudian dia promosikan, saudaraku sekalian, dengan orang-orang yang ada sekampungnya. Mari lihat, dia tahu apa yang aku berbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Dan semua datang, saudaraku sekalian, kepada Yesus, saudaraku sekalian. Dan akhirnya, pada akhir cerita ini, saudaraku sekalian, pada ayat 42, engkau dapat melihatnya, saudaraku, bahwa mereka semua berkata, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang dikatakan perempuan ini. Sebab kami sini telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Saudaraku sekalian, juru selamat dunia. Yesus datang, dan Yesus memberikan dengan tepat. Ketika kita sebagai manusia merasa kita tidak mempunyai pengharapan, kita merasa begitu lelah dan letih dalam hidup ini, kita merasa bahwa hidup kita ini tidak berarti, kita merasa putus asa, kita mencari dan mencari, kita mencari dengan keyakinan kita mencari, teruslah menggali dan mencari, Tuhan di manakah engkau? Tuhan di manakah engkau? Saudaraku, Tuhan Yesus datang kepada orang-orang yang mencari, sama seperti perempuan ini. Dia datang, dia sungguh-sungguh datang, sehingga dia benar-benar menerobos segala adat istiadat, menerobos segala kepercayaan yang ada pada saat itu. Dia berbicara kepada seorang perempuan yang dia tahu memerlukan air hidup, saudaraku sekalian. Yesus juga sama pada malam hari kepadamu. Mungkin engkau mengalami permasalahan dan engkau sudah mencari ke sana, mencari ke sini, mencari ke sana, sesuai dengan apa yang kau yakini, sesuai dengan apa yang kau tahu. Engkau mencari dan berseru kepada Tuhan di langit sana dan berkata, Tuhan tolong saya hampir mati, saya haus, saya sakit, saya hampir mati, saya mempunyai persoalan, saya haus. Saudaraku sekalian, dengarkan saya, Yesus pun akan sama. Kalau engkau berseru seperti perempuan ini, Yesus akan datang seperti Yesus datang kepada perempuan ini di tepi sumur jam 12 siang, saudaraku sekalian. Pada waktu yang tidak disangka-sangka, Yesus datang menemui dia dan menawarkan air hidup itu. Saudaraku, kalau saudara sekarang mempunyai permasalahan dalam hidup saudara, saudara putus asa, dengarkan saudaraku sekalian. Yesus berkata, padaku, kalau engkau mau datang kepadaku, aku akan memberi kau minum. Dan air itu
seperti mata air dalam hatimu. Dan itu akan memancar terus menerus sampai kepada kekekalan. Saudaraku, ada solusi dalam Tuhan. Ada jalan keluar dalam Tuhan. Ada jalan keluar dalam Yesus Kristus. Mungkin saudara sudah mencari, tetapi pada malam hari ini kita engkau mendengar ini, maka kau tahu bahwa inilah jawabannya. Yesus yang sanggup memberikan rasa haus itu lenyap. Yesus yang dapat membuat dahaga itu lenyap. Yesus yang membuat kita akan dipuaskan. Yesus yang bisa menjawab semua persoalan. Yesus yang bisa menjawab semua persoalanmu. Persoalanmu, saya tahu bukan hanya soal sakit, tapi persoalan dalam hidup. Tetapi siapa yang dapat memberikan jalan keluar? Yesus yang dapat memberi jalan keluar. Dengarkan saudaraku sekalian, saya bacakan lagi. Saya sangat tertarik dengan apa yang Yesus katakan kepada perempuan ini pada Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Sampai kepada hidup yang kekal. Barang siapa percaya pada Yesus, maka dia akan diselamatkan. Saudaraku sekalian, barang siapa percaya pada Yesus, maka dia akan diampuni. Dan barang siapa percaya pada Yesus, maka dia akan terus hidup sampai pada kekekalan. Saudaraku sekalian, barang siapa percaya pada Yesus, saudaraku sekalian, dia akan memperoleh hidup. Karena itu firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3:16, barang siapa yang percaya kepada anaknya, karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan anak yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, berhentilah haus dan lelah dalam dunia. Datang kepada Yesus pada malam hari ini. Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Maukah saudara percaya pada Yesus? Saudaraku, kalau saudara mau percaya pada Yesus, mari saudaraku, datang kepadanya malam hari ini. Dia sanggup menolong saudara. Darahnya yang tercurah di kayu salib itu sanggup untuk menebus segala dosa-dosa. Saudaraku, kepala, dan kita berdoa bersama-sama dan ikuti doa yang akan saya naikkan. Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu. Aku haus dan lelah dalam dunia ini, tapi aku datang kepadamu. Berilah aku air hidup yang akan memancar dari dalam hatiku terus menerus sampai dalam kekekalan. Masuklah dalam hatiku, ampunilah dosa-dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas keselamatan daripadamu. Terima kasih atas pengampunan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, selamat datang dalam kerajaan Allah. Barang siapa yang percaya pada Yesus Kristus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat sesuai Yohanes 1 ayat 12, maka dia disebut anak-anak Allah. Nah, saudaraku, pada hari ini mungkin ada saudara-saudara yang sakit. Kita akan berdoa sekarang untuk orang-orang yang sakit. Ingatlah, sesuai dengan firman Tuhan dalam Yesaya 53 ayat 5, bahwa oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara-saudara, Yesaya 53 ayat 5, saya akan bacakan kepada saudara sebelum saya berdoa bagi saudara. Yesaya 53 ayat 5, saya bacakan dari atas. Tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita
ditimpakan kepada, dan oleh bilur-bilur menjadi sembuh. Saudaraku, firman Tuhan ini berkata, oleh bilur-bilurnya, bilur-bilur Yesus. Ketika dia tergantung di kayu salib, dia berbilur-bilur karena dia sebelumnya dicambuk oleh tentara Romawi. Tetapi firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara-saudaraku, percayalah, Yesus yang adalah anak Allah itu sanggup melakukan mujizat. Dia bisa beri makan 5.000 orang, laki-laki, belum terhitung perempuan, belum terhitung anak-anak, saudara. Kalau seorang laki-laki bawa 1 istri dan 1 anak, maka 15.000 orang itu diberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus sanggup melakukan mujizat itu. Dan Yesus pun sanggup berjalan di atas air, saudaraku sekalian. Dan dia sanggup juga membangkitkan Lazarus yang telah kita bahas hari Senin kemarin, saudaraku. Dia sanggup membangkitkan Lazarus yang telah mati 4 hari, sudah bau busuk, dia sanggup bangkitkan, saudara. Dan bahkan dia dapat menghentikan gelombang badai hanya dengan 2 perkataan. Saudaraku sekalian, Yesus sanggup. Dan saudaraku, mari lihat, Yesus sanggup menyembuhkan saudara-saudara dari segala sakit penyakitmu. Karena apa? Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudaraku, mari bagi saudara-saudara yang sakit pada malam hari ini, mari saudaraku sekalian, tumpangkan tangan kepada tempat di mana saudara sakit, apapun sakit saudara. Mungkin saudara sakit COVID-19, saudara juga dapat disembuhkan oleh Tuhan. Mujizat dapat terjadi. Atau mungkin saudara sakit kanker, saudara juga dapat disembuhkan Tuhan. Atau saudara sakit apapun, mungkin ada pada jantung saudara, atau pada perut saudara, kaki saudara, tangan saudara, semua dapat disembuhkan. Sebab Yesus sanggup melakukan mujizat. Bukan saya yang melakukan mujizat. Saya manusia biasa, sama seperti saudara dan seperti saudara. Tetapi Yesus yang sanggup menyembuhkan. Dan firman-Nya yang menyatakan itu. Mari kita percaya kepada firman-Nya. Saudaraku, tumpangkan tangan di tempat di mana saudara sakit. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami percaya pada malam hari ini bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami menjadi sembuh. Dan kami tumpang tangan atas tubuh kami. Dan oleh bilur-bilur Yesus kami menjadi sembuh apapun sakit kami. Oleh bilur Yesus kami menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, jadilah sembuh. Saudaraku, Tuhan tidak meminta apa-apa untuk kesembuhan saudara. Hanya iman saudara. Saudara beriman, percaya pada firman Tuhan ini, maka saudara disembuhkan. Saudaraku, Tuhan tidak meminta apapun dari saudara, tapi iman saudara. Nah, saudaraku sekalian, bagi saudara yang sudah sembuh, dan mungkin saudara ingin menyaksikan kesembuhan saudara, saudara dapat menghubungi kontak center yang ada pada layar saudara di situ. Saudara bisa hubungi, atau saudara mungkin mau didoakan lebih lanjut, saudara juga bisa hubungi kontak center yang ada pada layar itu. Maka tim yang ada pada kontak center dengan senang hati mau membantu saudara dan menolong saudara dan mendukung saudara. Saudaraku sekalian, sekianlah pertemuan kita pada kali ini pada KPPI online. Dan saudaraku, apabila saudara sembuh, saudara dapat menyaksikannya juga pada orang lain. Dan pesan saya, kembalilah saudaraku sekalian, berbakti dan melayani dengan baik di gereja saudara masing-masing. Tetapi pada masa seperti ini, mungkin saudara tidak bisa keluar dari rumah, tapi saudara dapat turut membantu pelayanan dari gereja saudara masing-masing tempat saudara dengan doa dan juga mungkin melalui pelayanan telepon. Terima kasih saudaraku. Sampai jumpa lagi pada KPPI online yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.